Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Kota Mojokerto. Rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita selalu bersyukur kepadanya. Allah perintahkan kita untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Dan Allah memperingatkan jangan sampai kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengancam dengan siksaan yang berat bagi mereka-mereka yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surah Ibrahim, surat nomor 14 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, ketika Allah sesembahan kalian memberikan maklumat, memberikan pemberitahuan dan pengumuman kepada kalian semuanya. La in syakartum la azidannakum. Sungguh, jika kalian bersyukur, benar-benar aku Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Namun sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian kufur nikmat, tidak mau bersyukur ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah berat bagi mereka-mereka yang kufur nikmat. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur dan bukan untuk menghitung-hitung nikmatnya Allah. Karena kita ini tidak akan sanggup apabila diperintahkan atau dibebani untuk menghitung-hitung nikmatnya Allah.
Dikarenakan nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita ini sangat banyak dan tak terhingga. Makanya Allah memfirmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Dan di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita diberi hidayah untuk berpegang teguh dengan agama Islam. Ini nikmat besar. Ketika seorang muslim, ketika seorang hamba, dia dijadikan sebagai seorang muslim dan muslimah. Karena apa? Karena agama yang hak, yang benar, dan diterima di sisi Allah hanyalah agama al-Islam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran. Surat ketiga ayat yang ke-19 Allah menyatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak dan diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan Allah mengancam bagi mereka-mereka yang mencari-cari agama selain Islam, lalu dia memeluk agama tersebut, atau dia menjalankan syariat agama tersebut, maka agama yang dipeluknya itu tidak akan diterima oleh Allah. Dan amalan yang diperbuatnya tidak akan diterima juga. Dan kelak dia di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah nyatakan dalam surat yang sama, dalam surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa yang mencari selain Islam dijadikan sebagai agama yang dipeluk atau agama yang dijalankan syariat-syariatnya, fala yuqbala minhu. Maka sekali-kali agamanya itu tidak akan diterima. Sekali-kali amalannya tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini sebagaimana setiap bulan kita mengkaji secara rutin kitab kita, yaitu kitab yang berjudul Al-Wasatiyatu wal-I'tidal, sikap pertengahan dan sikap adil, wa atharuhuma, dan apa pengaruh dari kedua sikap tersebut ala hayatil muslimin, atas kehidupan kaum muslimin. Yang mana kitab ini berasal dari muhadharatun, ceramah ilmiah lima ali syekh yang disampaikan oleh yang mulia Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh. Dan beliau dahulu ketika menyampaikan ceramah ilmiah ini menjabat sebagai Wazirus Syu'unil Islamiyyati wad Da'wati wal Irsyad, Menteri Urusan Keislaman, Dakwah dan Bimbingan Kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan di kitab beliau halaman 31, sekarang pembahasan kita beranjak kepada al-wasatiyatu wal-i'tidal fil fikhi wal ahkam, sikap pertengahan dan sikap adil di dalam fikih dan juga hukum-hukum agama Islam. Jadi Islam itu fikihnya itu berada di atas sikap pertengahan dan sikap yang adil. Dan hukum-hukumnya pun demikian. Nanti insya Allah saya akan memberikan beberapa contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana Islam itu adil di dalam hukum-hukum agamanya. Tidak ada yang tidak adil. Beliau mengatakan, yatabayyanu dzalika, hal tersebut atau hal itu akan menjadi jelas. Fima yali, sebagaimana apa-apa yang datang berikut ini. Awalan, yang pertama, di dalam Islam ada ajaran mura'atul istihad. Ajaran
yang mengajarkan kepada kita umat Islam agar memperhatikan al-istihad. Istihad itu adalah upaya untuk mendapatkan hukum atas satu kasus yang mana di zaman dahulu belum ada kasus yang demikian ini. Contoh, saya beri contoh. Di zaman dahulu belum ada yang namanya pil koplo, sabu-sabu dan seterusnya. Di zaman dahulu orang mabuk dengan al-khamr, minuman yang memabukkan. Tapi sekarang lebih canggih. Maka dibutuhkan sekarang ini ulama-ulama kaum muslimin untuk beristihad, mengerahkan segala kemampuannya di dalam menentukan hukum-hukum agama, merujuk kepada nas-nas, dalil-dalil yang bersifat umum dan global untuk menentukan satu permasalahan yang khusus. Maka dalam Islam diperhatikan hal ini. Makanya ya, hukum-hukum dalam agama Islam ini bersifat dinamis, bahasa kerennya dinamis. Tidak statis, ya. Kalau kita melihat fikih di masa lalu, kemudian fikih di masa kini, maka berkembang, ya. Dulu belum ada para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya pinjol, ya, pinjaman online. Dulu belum ada yang namanya COD, kirim barang seperti kondisi sekarang ini. Maka dibutuhkan ulama-ulama kaum muslimin yang paham tentang hukum untuk menentukan ya hukumnya, apakah diperbolehkan atau tidak. Fal istihadu, maka istihad itu menurut Islam adalah madin, tetap berlaku sampai nanti Allah takdirkan hari kiamat. Lam yughlaq, dan pintunya tidak ditutup. Jadi istihad itu tetap berlaku dan pintu istihad tidak ditutup. Artinya ulama-ulama di zaman ini berhak untuk beristihad menentukan satu hukum sesuai dengan kadar keilmuan mereka. Kita ambil contoh ya, misalnya ulama-ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia boleh beristihad. Ulama-ulama yang tergabung misalnya di Ormas Muhammadiyah boleh beristihad. Ulama-ulama yang tergabung di Ormas Nahdlatul Ulama boleh beristihad. Dan ketika mereka beristihad, mereka harus bertanggung jawab. Saat mereka beristimbat, mengambil hukum dari nas-nas. Ketika ada persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat yang disebut nantinya dengan an-nawazil, masalah-masalah kekinian, problematika kekinian. Jadi harus dijawab. Misalnya bagaimana jualan yang seorang itu misalnya barangnya hanya ada di foto, speknya hanya dijelaskan di video misalnya. Bagaimana hukumnya? Apakah sama dengan seorang yang datang ke toko kemudian dia melihat sendiri barangnya, lalu jika dia cocok dengan barangnya dia menawar harganya atau dia bertanya harganya. Ini dibahas para jamaah. Masalah-masalah kekinian. Dan istihad itu pintunya tidak pernah tertutup. Madin berlaku lam yughlaq, dan tidak pernah tertutup. Kemudian beliau mengatakan, wa babul istihadi minhum, dan pintu istihad dari mereka, man fatahahu minhum, di antara mereka ada yang man fatahahu, membuka pintu istihad, ala misra'aihi, membuka kedua daun pintunya, hatta dakhalahu, hingga ada yang masuk ke dalamnya, man laisa, seorang yang dia tidaklah bi ahlin lahu, ahli dalam masalah istihad. Walaupun istihad ini berlaku sampai kiamat dan tidak ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak boleh sembarangan orang beristihad. Jadi tidak boleh misalnya dai medsos beristihad, tidak boleh para jamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam persoalan-persoalan yang besar menyangkut kepentingan orang banyak. Maka di sini Syekh mengatakan bahwasanya
Babul istihad, pintu istihad itu minhum di antara mereka, di antara kaum muslimin, ada yang manfatahahu, seorang yang membuka pintunya, ala misra'aihi, membuka kedua daun pintunya, daun pintu yang kanan dibuka, yang kiri dibuka. Hatta dakhalahu, hingga masuk ke dalamnya, man laisa bi ahlin lahu, seorang yang tidak ahli untuk beristihad. Wa man lam ya'in nusus, dan seorang yang tidak paham nas-nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Walal qawaida, dan mereka-mereka yang tidak paham kaidah-kaidah agama. Walal usul, maupun pokok-pokok prinsip-prinsip agama, tidak boleh. Jadi walaupun pintu istihad ini terbuka sampai kiamat, tidak boleh sembarangan orang untuk masuk. Tidak boleh para jamaah. Misalnya, ya, di masjid ini ada takmirnya. Kemudian takmir beristihad tentang satu hukum, tidak boleh. Yang beristihad harus orang yang betul-betul berilmu dan diakui keilmuannya. Di antara syaratnya misalnya hafal Quran dan pernah khatam tafsirnya sampai selesai. Hafal sekian ribu hadis dan pernah menghatamkan kitab-kitab induk dalam kitab-kitab hadis, mulai dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian memahami bahasa Arab, bukan hanya nahwu sorofnya. Banyak ilmu-ilmu yang merupakan cabang ilmu bahasa Arab. Mulai balaghahnya faham, al-adab al-arabinya faham, dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian faham mustalahul hadis, istilah-istilah yang disusun oleh para ulama dalam ilmu hadis. Ketika ulama mengatakan demikian. Kemudian paham ruwah para perawi hadis. Dia bisa melakukan takhrij hadis. Dan seterusnya dari ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh seorang yang hendak beristihad. Tidak boleh sembarangan, ya. Maka di antara kaum muslimin ada yang membuka pintu istihad ini dan membiarkan sembarangan orang untuk masuk ke dalamnya. Padahal orang itu tidak memahami nas-nas agama dan tidak pula paham kaidah-kaidahnya maupun prinsip-prinsip dan pokok-pokoknya. Oleh karena itu, wa nasma'ul yauma, kita dengar sekarang ini, di hari ini, man yastahidu, seorang yang beristihad fil masailis syar'iyyati, dalam persoalan-persoalan syariat, dalam masalah-masalah syariat, wan nawazilil azimah, dan persoalan-persoalan kekinian yang besar. Mimma law kanat fi ahdi Umar, seandainya masalah itu ada di zamannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, la jama'a laha ahla Badrin, niscaya Umar akan mengumpulkan dan memanggil untuk beristihad membahas masalah tersebut seluruh sahabat yang ikut perang Badar. Bayangkan, Umar, sekelas Umar bin Khattab, di zaman beliau memimpin sebagai Amirul Mukminin, Umar itu memimpin sejak tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 beliau terbunuh sebagai syahid. Selama 10 tahun kurang lebih 6 bulan, 10 lebih 6 bulan, itu Umar apabila ada persoalan-persoalan itu, beliau akan menghimpun, mengumpulkan, mengundang ahli Badar, sahabat-sahabat yang jumlahnya sekitar 300-an belasan itu untuk membahas masalah tersebut. Padahal Umar ini ahlu istihad. Umar ini adalah seorang sahabat yang berhak untuk beristihad. Kira-kira apa sebabnya para jamaah? Mungkin ada yang tahu? Disebutkan apa? Betul, di antaranya melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk bermusyawarah. Jika Nabi saja disuruh untuk bermusyawarah, meminta pendapat ahlinya, apalagi selain Nabi SAW. Di sana ada keberkahan dari musyawarah, karena akan didengar pendapat dan ilmu dari pihak-pihak yang lain. Tapi bukan hanya itu para jamaah. Umar di sini, padahal beliau ini adalah salah satu orang yang kita diutus, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikutinya.
Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib kalian berpegang dengan sunnahku, kata Nabi, dan sunnah para khalifah ar-rasyidin yang selalu membimbing umat al-mahdiyin, dan mereka selalu di atas hidayah min ba'di sepeninggalku. Dan Umar termasuk al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di Rasulullah SAW, yang hidup sesudahnya Rasulullah. Jadi seandainya Umar itu yang mengeluarkan perkataannya, beliau berpendapat, kita disuruh mengikuti. Karena ini adalah sunnah siapa? Khalifah. Khalifah yang kedua bahkan. Penggantinya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Umar adalah khalifah yang kedua. Beliau menjadi khalifah sejak tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Tapi Umar ingin mendengar dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena apabila sahabat mayoritas berijma, maka tidak terbantahkan. Apabila para sahabat mayoritas sudah duduk, apalagi yang mengeluarkan istihad itu, yang beristimbat itu adalah ulama-ulamanya sahabat, maka tidak ada orang yang bisa menggugurkan ijma'nya para sahabat. Itulah yang diinginkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tentunya sebagaimana pendapat tadi juga karena di dalam musyawarah itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yauma, sedangkan hari ini, sedangkan di masa kita sekarang ini, tanzilul masailu, ada berbagai macam permasalahan al-azimatu, besar, bil ummati, yang menimpa umat ini. Ada masalah-masalah besar menimpa umat ini. Fayufti biha al-wahid, maka ada yang lancang satu orang berfatwa tentang masalah-masalah besar yang menimpa umat ini. Tidak boleh. Jadi adalah masalah, apabila ada masalah-masalah besar, tidak boleh satu orang berfatwa. Wa yufti biha al-ithnan, atau dua orang berfatwa memutuskan masalah-masalah besar yang menimpa umat ini. Min amati talabatil ilmi, padahal itu berasal dari kebanyakan penuntut ilmu, bukan ulama. Sekarang banyak yang berbicara itu justru penuntut ilmu. Maka para jamaah saya menganjurkan ya kepada yang hadir, kita share saja lebih aman, tapi dalam men-share harus memilih apa yang kita share. Jangan membuat statement sendiri. Karena kita bukanlah ahli istihad. Kita bukan seorang syekh, seorang ustadz, seorang ahlul ilmi, maka hendaknya menjaga diri. Karena di zaman Umar sendiri mengajak dan mengumpulkan sahabat-sahabat ahlu Badr untuk memutuskan persoalan tersebut. Syekh mengatakan, mimman laisu, yang mana kebanyakan penuntut ilmu itu mereka tidak tergolong mu'ahalina lidzalik, ahli dalam masalah tersebut. Tidak ahli dalam masalah tersebut. Yang lucu para jamaah, kadang-kadang jamaah baru ngaji beberapa waktu di masjid membantah lulusan Madinah yang kuliah sampai S3. Atau membantah lulusan Mesir, Al-Azhar Mesir yang kuliah sampai S3. Jangan, hati-hati para jamaah. Tidak boleh kita ya terburu-buru, tidak boleh kita serampangan, tidak boleh, harus berhati-hati. Karena kita nanti akan menyesal di kemudian hari, ternyata apa yang kita keluarkan dari statement kita ini bertentangan dengan agama kita. Falam yakun indahum rusuhun fil ilmi, yang ikut berkomentar itu, berpendapat itu tidaklah ya termasuk di antara mereka yang mendalam ilmunya. Jadi tidak belajar agama, bahkan bahasa Arab tidak bisa. Tapi komentarnya Masya Allah banyak sekali. Bahasa Arab tidak bisa.
Kalau diajak belajar bahasa Arab, selalu menghindar. Kenapa? Sudah jadi ustadz. Nanti ketahuan kalau bahwa dia memang tidak bisa bahasa Arab, keburu sudah diustadkan. Dalam bahasa orang-orang Facebook, sudah ngustad. Ini bahaya ini para jamaah. Tidak boleh. Maka mulai dari kita mendengar apa yang disampaikan Syekh ini, hendaknya berhati-hati. Di Saudi Arabia ini saya mau cerita ya. Ketika kami di sana belajar itu ya, baik di perkuliahan maupun di masjid-masjid. Kalau kita di kuliah berarti belajar formal. Kalau di masjid-masjid itu ya kita belajar dengan para ulama. Rata-rata yang mengajar S1 di Saudi itu sudah S3 doktor. Kalau di sini ada yang masih S1. S1 mengajar S1. Kalau di Saudi tidak. Rata-rata yang mengajar S1 itu sudah apa? S3 rata-rata. Bahkan kalau mengajar pasca sarjana itu sudah S3 dan profesor. Begitu seharusnya berjamaah. Kemudian di masjid-masjid itu tidak semua ulama boleh mengajar di masjid. Jadi mereka sudah memiliki standar ya. Jadi mengajar di masjid itu bukan asal bisa baca kitab, tidak. Itu ada standarnya para jamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di masjid-masjid Saudi itu kadang-kadang satu masjid syekhnya hanya satu. Jadi pelajarannya berganti-ganti, materinya berganti-ganti, yang menyampaikan pematerinya hanya satu, ya syekh itu. Saya ambil contoh ya. Masjidnya Syekh Profesor Dr. Wasiullah Abbas sering datang ke Indonesia. Biasanya diundang oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi, hafizahullah ta'ala. Itu di masjidnya Syekh Wasiullah, ya Syekh Wasiullah Abbas yang mengajar. Ketika saya tinggal di Mekah, setiap Kamis pagi, waktu itu libur kami masih Kamis ya. Kalau sekarang Saudi liburnya sudah Jumat Sabtu, dulu Kamis Jumat liburnya. Sekarang disamakan dengan negara Timur Tengah yang lain, Teluk yang lain, Jumat dan Sabtu. Kalau dulu Kamis dan Jumat. Kamis pagi kami beberapa mahasiswa yang belajar di Mekah itu, saya Ustadz Nuruddin LCMA dari Cirebon atau dari Tegal beliau, kemudian Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC, pengisi tetap Radio Roja dan TV Roja. Kami datang ke masjidnya Syekh itu belajar beberapa kitab dengan mahasiswa dari Amerika, dari Afrika, dari Eropa. Syekh saja yang mengajar. Dan itu setiap hari begitu. Yang menjadi imam ya satu orang Syekh ya Syekh Wasiullah sendiri. Kemudian yang mengajar di situ juga Syekh, yang menjadi khotib Jumat juga Syekh sendirian. Jadi tidak sembarangan. Dan tahu yang hadir di majelisnya Syekh itu profesor, doktor yang hadir. Yang tidak profesor doktor dan tidak doktor cuman kita. Kita baru menginjak di jenjang S2, mereka yang duduk di situ sudah S3, sudah profesor, belajar para jemaah. Kalau di Indonesia ini, mohon maaf ini kritikan saya kalau agak pedas. Kalau sudah dipanggil ustadz kemudian di belakang ada LC, itu sudah tidak mau lagi duduk di majelis ilmu. Kalau di Saudi profesor doktor itu duduk bersama kita. Jadi kan nanti pas kenalan baru tahu loh, ternyata beliau profesor. Pembacanya Syekh, jadi misalnya kayak saya ini ya, baca kitab ini ada qori'nya, qori' pembacanya itu. Itu sudah rata-rata dakatir, doktor-doktor yang membaca. Bukan S1 lagi. Antum tahu pembacanya Syekh Al-Musnid, Dr. Soleh Al-Usaimi. Itu pembacanya Dr. Abdurrahman, masih muda itu. Qori'nya Syekh Al-Usaimi. Antum bisa ketik itu. Qori' Syekh Al-Usaimi, Dr. Abdurrahman. Ya, beliau masih ada keturunan dari Asia wajahnya. Itu sudah S3, pembacanya Syekh. Sampai seperti itu para jemaah. Semangatnya para ulama untuk menuntut ilmu. Adapun di negeri kita ini memprihatinkan sekali ya. Kalau kita berkunjung ke pondok pesantren, kemudian ada ustadz satu mengajar, yang hadir hanya para santri. Ustadznya tidak ada yang hadir. Makanya di pondok pesantren kami, silakan dikunjungi. Pondok pesantren Al-Imam At-Tirmidzi yang terletak di Dusun Jombangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Itu kalau ada ustadz mengajar, ustadz yang lain wajib hadir kecuali sakit atau safar.
Jadi yang duduk itu bukan santri-santri, yang di depan, belakang itu banyak asatid yang mengajar. Bahkan kadang-kadang ustadz muda mengajar, ustadz tua itu duduk di bawah. Kita budayakan seperti budaya kebiasaan sunnah hasanah yang ada di Saudi Arabia. Dan di negara Timur Tengah yang lainnya. Di Yaman juga seperti itu, di Mesir juga seperti itu. Yang tidak seperti itu di negeri kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sudah mulai ada sekarang ustadz-ustadz yang mau duduk di majelis ilmu. Biasanya ustadz-ustadz itu muncul maghriban isaan saja. Ketika ustadz yang mengajar, nggak tahu kemana saya. Wallahu a'lam kemana perginya. Tidak boleh, kalau di pesantren kami tidak boleh, haram. Haram meninggalkan majelis ilmu, karena di dalam kitab Sahih Bukhari, seorang yang sudah tahu ada majelis ilmu, kemudian dia lebih memilih tinggal di rumahnya atau dia pulang ke rumahnya, itu tercela. Silakan dibaca tentang hal tersebut. Allah berpaling dari orang yang sedemikian ini, na'udzubillahi min dzalik. Jadi banyak orang yang tidak ahli itu berfatwa, padahal mereka hanya 1 orang, 2 orang berfatwa, ilmunya pun tidak mendalam. Mimma yastanibuhul jamharatu minal ulama. Padahal ini termasuk perkara yang dijauhi sejauh-jauhnya oleh mayoritas para ulama. Di zaman sahabat ini ya, kalau ada orang yang bertanya kepada seorang sahabat, sepeninggal Nabi ini, mungkin sebagian sudah dengar dari kita. Jadi misalnya ini sahabat ya, ini sahabat-sahabat sedang duduk, kemudian datang penanya, wahai misalnya Umar, wahai Abu Bakar, saya mau tanya ini. Maka dilemparkan pertanyaannya kepada sebelahnya, kamu jawab. Nanti yang satu kamu jawab gitu. Kalau kita kan tidak ditanya ikut jawab, ya itu kita itu ya. Tidak ditanya apa, nyerobot untuk menjawab. Padahal ilmunya tidak ada. Harus menahan diri para jemaah. Apabila kita tidak tahu, jangan menjawab. Dan yang ditanya, apabila tidak tahu ilmunya, katakan Allahu a'lam. Allah yang maha tahu kebenarannya. Allahu a'lamu bis-shawab. Itulah yang dilakukan oleh para ulama. Wa hadhihi mimma yahtaju. Dan ini kalau antum tanya ustadz-ustadz kita yang isi di sini yang pernah belajar di Yaman seperti itu. Syekh Mukbil kalau ditanya tentang sesuatu tidak diketahui ditanyakan kepada muridnya yang alim. Biasanya Syekh Abdurrahman Al-Adani yang meninggal itu, yang dibunuh oleh pembunuh dari kaum Syiah itu. Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Ditanyakan. Dan ulama-ulama biasa begitu para jemaah. Mereka tidak malu apabila tidak tahu mengatakan Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang tahu, suruh jawab. Ya. Yang jawab itu yang ditunjuk adalah yang memang betul-betul ilmunya mendalam. Makanya saya katakan ya, nanti silakan ketika umroh itu, panjenengan kalau pas umroh, itu jangan duduk di majelisnya ustadz-ustadz Indonesia. Itu penyakitnya orang Indonesia ya. Jadi ayo kita cari majelisnya Ustadz Firanda, sekarang Ustadz Firanda sudah di Indonesia. Ustadz Ariful Badri misalnya Ariful apa? Bahri ya. Ustadz Ariful Bahri. Jangan. Kalau kita di Saudi cari majelisnya ulama. Duduk di depan ulama supaya kita tahu bagaimana mereka adabnya, etikanya, sopan santunnya, akhlaknya, kemudian belajar. Walaupun kita tidak paham, itu duduk di majelis ulama itu banyak keberkahannya pada jemaah yang rahmati Allah Ta'ala. Sama seperti yang sering saya kritik, pergi umroh atau haji, sampai di sana cari makanan khas Indonesia. Itu tidak pada tempatnya. Kalau di sana cari makanan khas asing, ya, khas Turki, khas Yaman, khas Saudi, ya, khas India, khas Pakistan. Jangan pergi ke Saudi cari makanan khas Indonesia. Begitu rasanya tidak sesuai dengan lidah kita kecewa, sudah kadung bayar mahal. Itu keliru. Jadi kalau ke Saudi, ya misalnya umroh, nanti duduk di majelisnya ulama. Saya pernah ketemu dengan seorang kiai dari Kediri. Jadi kebetulan beliau salah satu kiai saya. Sepulang dari haji, saya temui beliau. Sewaktu haji saya tidak bisa menemui, tapi saya mengutus beberapa ikhwan untuk menemui kiai saya itu. Ternyata beliau itu seringkali tidak di hotel atau di penginapannya. Kenapa? Beliau banyak duduk di majelis ilmu. Jadi kalau waktu senggang di luar manasik haji, itu beliau duduk di depan para ulama. Kata beliau enak duduk di depan para ulama.
Kalau kiai kan sudah bisa paham ya. Enak, bisa dapat ilmu banyak, bisa setoran Al-Quran, bisa tasmi', memperdengarkan bacaan, bisa belajar tahsin, tajwidnya, dan seterusnya. Dan itu gratis di Saudi Arabia, belajar di seluruh masyayikh yang ada di situ gratis. Cuman orang Indonesia itu kadang-kadang lewat saja. Lihat, oh ada syekh ngajar, dilewati. Harusnya duduk dulu, didengarkan ilmunya. Taib. Jadi hal yang seperti itu, yaitu terburu-buru berfatwa atau mengeluarkan fatwa, padahal bukan termasuk orang yang mendalam ilmunya, itu dahulu dijauhi oleh mayoritas ulama kaum muslimin, dijauhi. Wa hadhihi mimma yahtaju an yastami'u jami'an, dan persoalan seperti ini termasuk hal yang membutuhkan untuk mereka semuanya berkumpul, lianduru fi hadhin nazilah, untuk mereka melihat tentang persoalan yang baru menimpa umat tersebut. Falistihadu maftuhun babuhu, maka istihad itu terbuka sekali pintunya. Lakin akan tetapi hadzal fathu wasatun, tetapi terbukanya pintu istihad itu adalah pertengahan. Baina fi'ataini, antara dua kelompok. Baina man yara ghalqa babil istihadi aslan, antara kelompok yang berpandangan tertutupnya pintu istihad sama sekali, wal baqa'a 'ala nususis sabiqin, kemudian hanya tetap mengikuti nas-nas orang-orang terdahulu min ahlil ilmi, dari kalangan ulama. Wa baina man yara, dan antara kelompok orang-orang yang berpandangan babal istihadi, pintu istihad itu maftuhan, terbuka, likulli ahadin, bagi setiap orang, hatta walau lam yakun ahlan lidzalik, sekalipun seandainya yang beristihad itu bukan ahli untuk beristihad. Jadi pintu istihad itu terbuka sampai kapanpun, sampai nanti Allah menghendaki ditutup. Jadi orang boleh beristihad, tetapi tidak boleh kita mengikuti dua kelompok yang menyimpang. Jadi kelompok garis kanan dan garis kiri. Ya. Yang pertama, kelompok-kelompok yang memandang bahwa pintu istihad itu sudah tertutup. Mau tidak mau kita ikuti saja pendapat ulama-ulama terdahulu. Ada kelompok seperti ini. Istihad sudah tertutup. Ada satu kelompok memandang pintu istihad masih terbuka. Akhirnya dia membolehkan siapapun beristihad, walaupun bukan ahli untuk beristihad. Maka para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, ini pelajaran ya, apa korelasinya, hubungannya dengan kita, dan bagaimana perwujudannya di zaman kita. Di zaman kita gampang. Setiap kali kita bermedsos, hendaknya kita bijak. Jangan mengeluarkan statement yang itu urusan besar, kita bukan ahlinya. Tidak boleh berstatement yang itu urusan besar, yang kita bukan ahlinya. Saya harapkan berjamaah ya, jamaah-jamaah ini berhati-hati lisannya. Jangan ya misalnya fotonya kiai atau ustadz disilang. Wajahnya ustadz atau kiai dikasih apa? Tutup gini ya, seperti narapidana ya. Kemudian tulisan ustadz disilang, tidak usah ikut-ikut. Kalau kita ingin pahala dari Allah, cari pelajaran-pelajaran yang baik, baik itu video atau tulisan kiai, ustadz yang lurus jalannya, kemudian di-share. Sudah itu saja. Kalau ada yang membantah, panjenengan tidak tahu ilmunya, diam. Tanyakan ustadz-ustadz ketika pengajian begini. Tanyakan guru-guru antum. Jangan menjawab sendiri. Tidak boleh menjawab berdasarkan hawa nafsu. Harus berdasarkan ilmu. Ya, seperti itu. Berapa hari ini beberapa dai itu dicaci maki para jamaah. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh dicaci maki, tidak usah ikut-ikut kita. Kalau kita tidak paham tentang ilmunya, tidak usah ikut-ikut. Yang satu mencaci ustadz ini, yang satu mencaci ustadz itu, yang satu mencaci kiai ini, jangan. Kalau kita bisa, kita datangi. Ya. Jadi kalau kita pandang ada kiai atau ustadz yang salah, menurut kita datangi, kemudian kita berdiskusi dengannya. Kalau memang beliau salah, diberikan nasihat, berikan masukan, bawakan kitabnya, bawakan dasarnya, seperti itu. Bukan kemudian dicoret-coret, dia itu menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Jadi
perwujudannya seperti itu. Karena kita tidak boleh beristihad sesuai dengan hawa nafsu kita, ya. Tidak boleh kita beristihad. Dan murid-murid itu tidak usah saling caci mencaci. Gurunya dicaci, dia membela mati-matian gurunya. Yang sana juga begitu. Sehingga sesama muslim saling caci mencaci. Ditinggalkan itu semuanya para jemaah. Tidak ada faedahnya. Itu justru akan nanti menghapuskan pahala-pahala dari amal soleh kita. Gara-gara kita banyak mendolimi sesama muslim. Lebih baik kita menjaga lisan kita menjaga tangan kita dari mengetik sesuatu yang tidak berguna. Berjamaah rahmati Allah Ta'ala. Terus saya menasihatkan ya, di dalam bermedsos juga, terutama di tengah-tengah keluarga itu. Kalau panjenengan didebat oleh keluarga, jangan keluar grup. Itu bukan sikapnya seorang muslim. Keluar grup itu seperti kita tidak mau bersilaturahim. Tetap di grup itu saja. Walaupun kita bantah-bantahan, tetap di grup itu. Kalau kita misalnya pendapat kita atau apa yang kita harapkan belum diterima, ya kita doakan mudah-mudahan dia bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah mencaci maki. Jadi grup-grup keluarga itu jadikan sebagai ajang untuk menjalin silaturahim antar keluarga. Sekarang kan banyak ya, live group, sebentar tersinggung live group. Jadi sekarang ini sepertinya jarang Ustadz mengingatkan agar kita jangan gampang baper. Hidup ini jangan gampang baper, nanti tidak punya teman. Akhirnya di Imam Syafi'i ini punya musuh, di masjid yang lain punya musuh, di masjid yang lain punya musuh. Akhirnya sholat di rumah, jamaah sama istrinya di rumah. Lama-lama Jumatan di rumah nanti, lama-lama nanti. Kalau dia punya duit buat masjid sendiri, tidak usah begitu. Biasa saja Pak, ya biasa saja. Saya di sini itu ya, sering kadang-kadang saya itu mendengarkan ceramahnya beberapa ustadz yang ngajar di sini. Dan kadang-kadang saya tidak setuju, tapi saya belum pernah ketemu, ya belum saya kasih nasihat. Saya sudah ketemu satu ustadz, tidak setuju saya kasih nasihat. Beliau bisa nerima, alhamdulillah enggak ada masalah. Biasa saja diskusi berjamaah. Ada ustadz yang di sini itu menyampaikan sesuatu yang kurang pas, saya kasih nasihat. Belum bisa diterima, tidak ada masalah. Tapi saya tidak akan mengatakan Pak Andi, enggak usah diundang ustadz ini. Ini ustadz menyimpang, jangan begitu. Kalau setiap ustadz salah kamu tidak undang, Anda tidak undang, panjenengan tidak undang, semua ustadz akhirnya tidak ada yang diundang. Karena pasti ustadz itu memiliki kesalahan. Jelas ini para jamaah, ini dalam manhaj banyak yang keliru ini. Manhajnya amburadul. Jadi manhajnya tidak pada tempatnya. Keras terlalu keras, lembek terlalu lembek. Ya, jadi keras tidak pada tempatnya, lembut juga tidak pada tempatnya. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Fa insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Intinya dari pembahasan ini, Islam itu sikapnya pertengahan. Tadi saya berjanji akan memberikan satu contoh ya. Saya beri satu contoh, sikap pertengahan Islam dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih para jemaah. Atau dalam masalah hukum Islam. Dulu sudah pernah saya berikan contohnya, tapi mungkin para jamaah tidak sebagiannya tidak hadir atau sebagiannya hadir mungkin lupa. Saya beri contoh dalam masalah perceraian. Fikih Islam, hukum Islam dalam masalah perceraian itu tengah-tengah. Apabila ada konflik di rumah tangga, kemudian yang berkonflik ini datang kepada ahli ilmu, yang suami berniat untuk menceraikan istrinya. Yang suami berniat mentalak, mencerai. Yang istri berniat khulu itu gugat, cerai, minta cerai. Maka sebagai ahli ilmu jangan berpihak ke sana dan kemari, berdiri di tengah-tengah. Sikap pertama dinasihati supaya rumah tangganya diperbaiki agar bisa harmonis. Bukan seperti sebagian dai ditanya bagaimana, langsung udah baiknya cerai saja, tidak. Dalam Islam apabila ada seorang yang berkonflik, diakurkan lebih dahulu, bukan dipisahkan. Karena mereka asalnya sudah bersatu dalam bingkai pernikahan. Maka diakurkan lebih dahulu, diselesaikan masalah ini, supaya bisa bersatu kembali. Ini contoh ya. Di dalam agama yang lain, contohnya agama Yahudi, seorang suami yang sudah terlanjur menceraikan istrinya, kemudian menyesal dalam agama Yahudi, tidak boleh rujuk. Tidak boleh
rujuk. Diingat-ingat ini. Jadi dalam agama Yahudi, kalau ada seorang suami terlanjur menjatuhkan talaknya, walaupun talaknya masih talak 1, belum talak 3, ya, bain kubro, belum bain kubro, maka tidak boleh kembali rujuk ya kepada istrinya. Harus cerai, harus cari pasangan yang lain, istrinya juga cari suami yang lain. Di dalam agama Nasrani, kalau laki-laki dan perempuan bertengkar tidak boleh cerai, harus dipertahankan sampai mati. Walaupun hidup serumah, perang saudara terus. Perang dingin terus ya. Itu tidak boleh cerai. Tapi di dalam agama Islam, ya, cerai itu jalan terakhir, walaupun dihalalkan, tapi Allah membenci perceraian. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, abghadul halali indallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak. Tetapi kalau terlanjur suami menjatuhkan talaknya, kemudian terjadi perceraian, cerai ya. Kemudian di masa idah itu masih 3 bulan, belum habis masa idahnya, masih di batas waktu 3 bulan. Tiba-tiba suami menyesal, istri juga menyesal, mereka berdua pengen rujuk, maka boleh rujuk. Dan rujuknya ditandai dengan 2, salah satu dari 2 ini. 1, suami mendatangi istrinya dan istrinya ridho didatangi atau jima. Yang kedua, suami mengatakan pada istrinya, saya rujuk kamu, tanpa pernikahan yang baru. Tapi kalau sudah habis masa iddah, sudah 3,5 bulan, sudah 4 bulan baru menyesal, mereka ingin kembali menjadi suami istri, harus menikah di KUA lagi dengan akad nikah yang baru. Boleh menikah di rumah, boleh, tapi izin. Kenapa? Sudah kadung cerai, masuk kawin mana, rabi mana, nikah lagi, malu. Maka nikah di KUA biasanya. Nanti dinikahkan kembali, harus ada 2 orang saksi laki-laki, harus ada maharnya, harus ada ijab dan qabulnya, ditulis kembali, dibuatkan lagi buku nikah kembali. Dalam Islam seperti itu. Ini namanya sikap pertengahan dalam masalah fikih. Kemudian misalnya pelaku zina, contoh lagi yang kedua, ini contoh perceraian tadi. Sekarang dalam hukuman terhadap pelaku zina. Coba ada yang bawa HP yang ada internetnya, tolong dibukakan, Mas Fauzi, teman-teman dibukakan. Di dalam agama Nasrani apa hukumannya pelaku zina yang masih perawan dan pelaku zina yang sudah pernah menikah? Yang satu mencari yang masih perawan, satunya sudah menikah. Apa hukumannya? Habis ini kita terangkan ya. Tolong dicarikan. Kemudian yang lain mencari apa hukuman pelaku zina dalam agama Yahudi? Cari. Apa di situ? Mas Fauzi ketemu enggak? Apa hukuman pelaku zina? Ada tidak? Kalau di dalam ajaran Nabi Musa dahulu, itu sama dengan Islam, dirajam. Tapi yang saya tanyakan yang sekarang, bukan yang dulu. Yang sekarang ini mereka amalkan. Sudah berubah jauh. Apa di kalangan Nasrani? Apa hukumannya? Di apa? Oh, sampai mati. Berarti masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Musa. Karena Nasrani itu juga harus mengikuti Taurat. Selain mengikuti Injil. Ya. Terus di Yahudi ada enggak? Ketemu enggak? Ketemu tidak? Ya. Itu nanti ya, pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Nanti bisa dibuka dalam kitab Umdatul Ahkam. Hadisnya saya lupa sekitar 340 sekian atau 300 berapa. Pokoknya 300 lebih. Tapi tidak sampai hadis 400. Suatu hari ya, ada orang Yahudi, laki-laki dan perempuan itu berzina. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW, mereka menyangka Nabi itu kan lembut orangnya, pemaaf. Harapannya dimaafkan, dibebaskan dari hukuman rajam. Karena di kitab Taurat ada rajam. Jadi orang yang pernah berzina itu, orang yang pernah menikah kemudian berzina, dia dilempari batu sampai wafat, sampai meninggal dunia. Lah, si tokoh Yahudi ini takut kalau nanti dihukum rajam, datang kepada Nabi. Harapannya supaya dibebaskan. Kemudian ketika dibacakan kitab Tauratnya, itu tangannya ditutupkan pada
tulisan yang ada kata-kata rajam. Maka Abdullah bin Salam, sahabat Rasulullah yang dulu mantan Yahudi mengatakan, buka tanganmu, baca itu. Maka dia baru membacanya. Sebelumnya dia membaca sebelum tangannya dan setelah tangannya. Adapun tangannya ditutupkan itu tidak dibaca. Ternyata ada ayat tentang rajam dalam kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, rajam pun bertingkat-tingkat para jemaah. Saya beri contoh ya. Hukuman zina yang paling berat itu hukuman zina yang bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Ini takmir ada hadiahnya enggak ini takmir? Saya pasti tidak bawa hadiah ini. Ya. Kalau tidak ada hadiahnya, hadiahnya itu aja. Air waris 1 kardus ini, bawa pulang nanti. Ya, enggak boleh bakil-bakil takmir ya. Nanti hadiahnya itu ya. Air waris 1 kardus bawa pulang kan enak, taruh ruang tamu untuk tamu kan lumayan air waris isi 40 ya. Ya, coba ada yang bisa jawab? Zina yang paling berat hukumannya apa para jemaah? Bisa jawab berarti antum ngajinya selama ini bagus ini sudah. Ya, apa? Zina yang paling berat hukumannya apa? Zina yang bagaimana begitu loh. Zina yang seperti apa? Zina antara siapa dan siapa? Yang paling berat hukumannya dalam Islam. Sudah ketemu jawabannya? Hah, ya? Dengan tetangga. Apa itu maksudnya? Orang sudah menikah, laki-laki sudah menikah, zina dengan wanita tetangganya gitu ya. Ya. Diterima pendapatnya. Itu bukan yang paling berat. Tapi termasuk berat tapi bukan yang paling berat. Jawabannya diterima. Yang lain ada yang ya? Zina apa? Gimana? Zina? Jadi karena dengan ibu kandung. Itu di atasnya dengan tetangga. Jadi tetangga yang di atasnya lagi ya. Jadi zina dengan wanita yang jauh itu lebih ringan daripada dosanya ya, dosanya. Tapi pertanyaannya bukan dosanya, masalahnya pertanyaan saya adalah hukumannya. Karena zina dengan tetangga, istri tetangga atau dengan wanita tetangga atau wanita yang jauh itu hukumannya sama. Ya, tapi yang saya tanya ini hukuman yang paling berat ini ya. Belum ada jawaban yang pas. Ayo, monggo. Tidak apa-apa salah Pak, monggo. Zina muhson, ini tadi sudah dijawab. Zina yang sudah pernah menikah, betul. Tapi muhson ini perlu dirinci Pak. Jenengan perlu dirinci. Jawaban jenengan sudah tak kasih 60 lah nilainya. Belum 100 Pak, belum 100. Saya beri 60. Mungkin ada yang tahu? Ya? Hah? Iya, ini dia. Zina laki-laki dengan laki-laki. Jadi zina muhson laki-laki dengan perempuan, seorang suami zina dengan wanita lain, istri yang sudah menikah zina, atau janda duda zina, sesama janda dan ini janda ini duda, sesama sudah pernah menikah zina. Ini kalah dengan zina sesama lelaki. Tahu hukumannya apa? Kalau zina sama-sama laki-lakinya para jemaah, dibawa ke tempat yang tinggi, dijatuhkan dari tempat yang tinggi sampai meninggal dunia. Jadi hukumannya paling berat. Dan juga hukuman di dunia ini paling berat. Kebanyakan penyakit AIDS dan HIV itu dari zina sesama jenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki. Jadi urutannya begini, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan yang sudah muhson, tadi ya jawabannya. Kemudian nanti laki-laki dengan perempuan yang sudah muhson itu yang paling berat adalah misalnya, naudzubillah dosanya ya, menzinai ibunya, menzinai tetangganya. Kemudian setelah itu laki-laki dengan perempuan yang sama-sama belum pernah menikah. Kemudian yang paling ringan adalah zina sesama perempuan. Ada tahu hukumannya apa? Zina sesama perempuan. Kalau muhson dirajam. Kalau belum pernah menikah, dia dicambuk 100 kali dan ditagrib, dijauhkan atau diasingkan selama 1 tahun, dibuang selama 1 tahun. Kalau perempuan dengan perempuan apa? Maka kalau perempuan dengan perempuan disebutkan dalam hadis, hukumannya adalah dicambuk 100 kali tanpa diasingkan. Dicambuk 100 kali. Karena efek negatifnya paling sedikit. Paham ya? Efek negatifnya perempuan dengan perempuan itu paling sedikit. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kalau tidak salah lafadznya ya, ar-raqibatu wal marqubatu tujlatu mi'ata jaldah. Wanita yang menunggangi dan wanita yang ditunggangi, ya mereka yang lesbi itu dihukum cambuk 100 kali cambukan. Ini paling ringan. Yang paling berat laki-laki dengan
lagi, na'udzubillahi min dzalik. Dan kapan-kapan nanti insyaallah kita akan jelaskan lebih lanjut lagi tentang urusan-urusan atau perkara-perkara fikih yang lainnya. Ini contoh bahwa Islam ini adalah agama pertengahan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menentukan hukum pun Islam itu berhati-hati. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala adalah ahkamul hakimin, hakim yang paling seadil-adilnya hakim. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, nun wal qalami wa ma yasturun, albirru liman ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.